Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Papi Tony. Saat ini sudah musim penghujan kawan-kawan. Pasti teman-teman pernah merasakan ketika melewati daerah-daerah banjir, terutama menggunakan kendaraan sedan atau kendaraan kecil. Nah, kita akan membahas berbagai trik atau tips-tips yang baik dan benar cara merawat kendaraan saat melewati banjir bersama kepala mekanik Honda Amarta. Yuk ikutin kita, gaspol! Oke kawan-kawan, kita pun sudah berkeliling melihat berbagai servis pelayanan di Honda Amarta Samarinda ini. Nah, saat ini kita mau mengorek-ngorek tentang tips dan trik merawat kendaraan baik dan benar dengan pakarnya, yaitu kepala bengkel Honda Amarta. Mas Apri, selamat sore. Mas Apri, ya bisa dibagikan tips dan triknya gitu Mas Apri ya, mengenai perawatan kendaraan yang baik dan benar. Kalau untuk perawatan yang baik dan benar, standar anjuran dari Honda Amarta itu setiap 6 bulan sekali atau kilometer 10.000, yang mana dicapai lebih dulu. 10.000. Nah, terus saat ini ada sering banjir nih, kendaraan kecil harus bagaimana nih ketika melewati daerah-daerah banjir? Kalau untuk kategori melewatin banjir kan ada dua nih. Pertama, memang ingin melewatin banjir atau memang sudah terjebak di area banjir gitu. Terpaksa gitu kan. Kalau untuk kita mau melewati genangan banjir, yang pertama kita jaga jarak dulu nih pada saat memakai kendaraan dengan kendaraan yang lainnya gitu. Kita kontrol dulu, lihat dulu seberapa tinggi banjirnya gitu. Karena kalau untuk banjir, terutama kendaraan roda 4 ini sangat sensitif sekali. Apalagi untuk kendaraan sekarang banyak sekali tambahan-tambahan elektrikal segala macam gitu. Nah, terus untuk melewati banjir itu ada batasan-batasan harus seberapa tinggi, misalnya sampai sumbu roda di tengah-tengah roda atau gimana gitu Mas Apri? Sebenarnya kalau untuk standarnya melewati banjir yang saya katakan tadi, jadi kita lihat dulu nih, pantau dulu mobil depannya seberapa nih tenggelamnya gitu. Kalau sudah sampai setengah ban biasanya kalau bisa untuk seperti lampu, nah itu harus dimatikan dulu gitu. Dan untuk AC kalau bisa di off kan dulu gitu, biar dia tidak terjadi problem nantinya ke depannya, karena kan sudah tergenang area banjir gitu kan, di area part tersebut gitu. Oh gitu ya. Jadi kita melihat dulu kendaraan depan, kita akan tahu seberapa tinggi air tersebut. Nah, ketika harus terpaksa melewati, kalau misalnya bisa muter ya muter katanya, tapi kalau misalnya terpaksa ya harus mematikan berbagai peralatan elektrikalnya. Benar. Gitu. Terus apa aja ketika sudah melewati banjir gitu? Biasanya problemnya itu apa selain di kaki-kaki mungkin apalagi? Biasanya kalau untuk banjir, yang pertama tergantung dari tinggi banjirnya. Kalau dia misal setengah sumbu roda, biasanya yang sering problem itu yang pertama ada lampu fog lamp mati, itu yang sering, gitu. atau tergenang, ataupun sampai dia terjebak airnya di dalam lampu fog lamp tersebut. Terus yang kedua, remnya macet. Nah itu yang paling sering gitu. Biasanya problemnya remnya macet seperti itu. Terus kalau sudah di atas dari ketinggian sumbu roda, itu biasanya harus dilakukan pengecekan elektrikal. Kalau di kita biasanya harus kita scan dan analisa apakah ada terjadi problem di area elektrik atau tidak. Dan nanti biasanya kalau sampai terendam di area dalam,
itu kita ada paket-paket khusus nih untuk penanganan banjir gitu. Nah di situ terutama untuk area electrical kita nanti akan semprotkan cairan khusus untuk anti karat gitu, yang biasanya sering terjadi karat gitu. Seperti itu. Oh gitu. Nah paket-paketnya itu apa aja untuk kendaraan kecil, menengah, atau besar gitu? Biasanya tergantung dari kondisi banjirnya. Oh, tergantung Jadi dari kalau kondisi misal keparahan gitu ya? parahnya, kalau misal sampai dari dalam kabin misal hanya di karpet, terus misalnya ada yang kedua setengah kabin, yang ketiga full terendam banjir gitu. Nah terus mungkin katanya melewati banjir jangan sampai kendaraan itu mati. Nah, itu gimana biar enggak mati misalnya gitu? Biasanya kalau kita sudah melihat tingginya di atas 50 cm, itu kalau bisa kita ngalah deh, jangan dihidupin kendaraannya. Kalau bisa dimatikan, kita minggir, matiin, terus kalau bisa dikunci dulu. Nanti untuk kap mesin kalau bisa dibuka dulu deh, dibuka, kita lepas min akinya biar dia tidak terjadi korsleting electrical gitu. Ya. Berarti yang pertama tadi harus mematikan electrical lampu, terus AC harus dimatikan, terus habis itu ketika memang betul-betul tinggi jangan diterobos, ya kan. Terus habis itu terus ini katanya knalpot kalau kemasukan air itu bisa ini juga enggak? Itu benar atau enggak itu? Biasanya kalau untuk dari knalpot sih jarang ya. Kalau yang sering itu masuknya lewat area depan, terutama di saringan udara masuk atau filter udara gitu. Jadi kalau misal mesin ya? Daerah mesin. Jadi kalau ketinggiannya sudah sampai misal di area grill yang agak atas biasanya itu biasanya dia bisa sampai masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam nanti pasti terjadi yang namanya water hammer, atau udara masuknya itu mohon maaf, airnya itu masuk ke dalam ruang mesin gitu. Kebakaran ya. Terjadi tabrakan antara kompresi mesin gitu. Seperti itu. Ya. Terus untuk melihat general check up-nya itu harus dibawa ke sini, terus mungkin ada biaya-biaya mungkin bisa dibocorin gitu. Nah, biar tahu nih kan gitu. Kalau untuk biaya general check up di kita itu biasanya 350.000 untuk mengetahui kendaraan ini apa aja sih problemnya, seperti itu. 350.000 itu biasanya belum PPN 10%. Nah, cukup 350.000 sahabat-sahabat bisa mengetahui kerusakan kendaraannya. Itu untuk kendaraan kecil ya, City Car ya, termasuk Brio, Honda Jazz. Itu sudah termasuk semua. Oh, semua. Nah, kendaraan yang besar pun ya kan, yang seperti CR-V dan lainnya bisa juga dibawa ke sini untuk general check up. Nah, terus habis itu selain itu di sini katanya melayani untuk cat ulang kendaraan begitu. Nah, mungkin bisa dibagikan gitu. Nah, kalau sedikit. Di kita untuk di Honda sendiri, terutama di Honda Amarta, itu kita sudah lengkap semua di sini nih. Untuk penanganan servis dan body repair atau perbaikan body gitu. Terutama yang biasanya terjadi accident, kecelakaan, kerusakan parah, itu biasanya kita sudah bisa nanganin di sini. Gitu. Oke, terus satu lagi di sini selain melayani untuk kendaraan baru, katanya kendaraan yang lama juga dilayani. Semua. Kalau untuk semua. Honda, yang penting brandnya Honda itu tetap kita layanin sih. Oh gitu. Jadi jangan takut untuk servis kendaraan di Honda Amarta maupun kendaraan yang lama, yang baru. Nah, cukup 350.000 bisa mengetahui semua problem kendaraan. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Papi Tony dan Honda Amarta dengan This Way Kaltim. Gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.